Assalamualaikum Sobat ASN sekalian, kami dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang akan menampilkan video tutorial penyusunan dokumen Anjap ABK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ASN sekalian, kami dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang akan menampilkan video tutorial penyusunan dokumen Anjap ABK. Baiklah, di dalam dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja atau Anjap ABK itu berisikan informasi jabatan. Yang pertama, nama jabatan. Jadi di sini nama jabatan yang bersangkutan. Seperti misalnya contoh di sini, jabatannya sebagai penelaah teknis kebijakan. Selanjutnya, kode jabatan. Di sini masukkan kode jabatan yang ditentukan masing-masing instansi atau unit organisasi. Jika ada, jika tidak ada, maka dikosongkan saja karena tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya. Kemudian, unit kerja. Pada JPT utama, khususnya di lingkup Pemda Kabupaten Ketapang, silakan dikosongkan. JPT Madya juga dikosongkan. Dan untuk JPT Pratama, silakan Ibu Bapak masukkan nama dinas tempat jabatan berada. Contohnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Kemudian, administrator. Di sini, Ibu Bapak masukkan nama unit kerja tempat jabatan berada. Apabila jabatan tersebut berada di bawah bagian atau bidang, silakan Ibu Bapak masukkan nama bidang atau nama bagiannya di kolom administrator ini, contohnya bidang kearsipan. Selanjutnya, pengawas. Masukkan nama unit kerja tempat jabatan berada, contohnya subbidang atau subbagian. Jika jabatan tersebut berada di bawah subbidang atau subbagian, silakan tuliskan nama subbidang atau subbagiannya di kolom pengawas ini. Untuk selanjutnya, di kolom pelaksana ini, silakan Ibu Bapak masukkan nama jabatannya apabila jabatan tersebut adalah jabatan pelaksana. Jika jabatan tersebut jabatan fungsional, maka masukkan nama jabatan fungsionalnya di sini. Untuk poin selanjutnya yaitu poin 4, yaitu ikhtisar jabatan. Di sini masukkan ikhtisar jabatan yang sesuai. Untuk ikhtisar jabatan ini memuat beberapa hal. Yang pertama, yaitu apa yang dikerjakan atau what. Kemudian, bagaimana cara mengerjakannya atau how. Dan yang terakhir, mengapa tugas tersebut harus dikerjakan atau why. Contohnya seperti ini, melaksanakan dukungan teknis yang meliputi pelaksanaan tugas, penyiapan bahan, penyusunan draft, pengumpulan verifikasi, dan pengklasifikasian. Selanjutnya, kualifikasi jabatan. Dalam kualifikasi jabatan ini berisi yang pertama pendidikan formal. Jadi di sini masukkan jenis kualifikasi pendidikan formal minimal yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan untuk menduduki jabatan tersebut. Jangan lupa di akhir narasi ditambahkan kata-kata seperti ini, yaitu di bidang lainnya yang relevan dengan tugas dan jabatan. Selanjutnya, poin pendidikan dan pelatihan. Ada perjenjangan dan teknis. Untuk perjenjangan ini, Ibu Bapak silakan masukkan diklat yang dibutuhkan dan wajib ada untuk menduduki jabatan tersebut. Kemudian, teknis. Masukkan diklat teknis yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada jabatan tersebut. Contohnya, diklat teknisnya seperti administrasi keuangan daerah, peningkatan skill bidang keuangan, latihan dasar perencanaan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, yaitu poin pengalaman kerja. Pada poin pengalaman kerja ini, silakan masukkan pengalaman kerja yang dibutuhkan agar mampu menunjang pelaksanaan tugas pada jabatan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai poin 6 yaitu tugas pokok. Di sini terdapat uraian tugas
Jadi, Ibu Bapak masukkan uraian tugas yang sesuai dengan jabatan tersebut. Misalnya, menyusun draft konsep dokumen yang sesuai aturan. Dan pada hasil kerja, silakan masukkan hasil kerja dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Misalnya hasil kerjanya adalah dalam bentuk draft konsep dokumen. Kemudian masukkan jumlah hasil total selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu ada berapa hasil kerja yang dihasilkan. Misalnya dalam 1 tahun menghasilkan 30 hasil total. Kemudian waktu penyelesaian dihitung per jam. Jadi hasil kerja ini membutuhkan waktu penyelesaian berapa jam. Misalnya 5 jam, silakan dimasukkan. Kemudian waktu kerja efektif. Ibu Bapak masukkan waktu kerja efektifnya yaitu 1250 jam. Ini sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2020. Kemudian di sini maka akan didapati kebutuhan pegawainya. Adapun untuk menghitung ini ada rumusnya, yaitu jumlah hasil total dikali waktu penyelesaian dan dibagi waktu kerja efektif. Maka didapatilah ini. Untuk selanjutnya, di akhir, silahkan Ibu Bapak totalkan semua ini, angka ini ditotalkan, maka akan didapatilah ini. Dan di sini akan didapati jumlah bulatan dari kebutuhan pegawainya. Misalnya di sini 3 jumlah pegawai yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, pada poin 7, yaitu hasil kerja. Hasil kerja ini masih berkaitan dengan poin 6 tadi, berkaitan dengan tugas pokok tadi. Hasil kerjanya, masukkan hasil kerja dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Contohnya, hasil kerjanya adalah draft konsep dokumen. Ini disesuaikan dengan pada poin 6 tadi, draft konsep dokumen di sini. Silahkan disamakan. Kemudian misalnya hasil kerjanya bahan kegiatan. Maka di sini juga dimasukkan bahan kegiatan. Kemudian satuan hasilnya. Silakan Ibu Bapak masukkan satuan hasilnya dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk kegiatan. Jika dalam bentuk dokumen, maka di sini dituliskan dokumen. Jika satuan hasilnya dalam bentuk kegiatan, maka di sini masukkan kegiatan. Untuk selanjutnya, bahan kinerja. Pada poin 8 ini yaitu bahan kerja. Silakan masukkan bahan kerja atau komponen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Contohnya bahan kerjanya adalah seperti regulasi terkait, data perencanaan dan kinerja, Renstar, Renjak, cascading, dan pohon kinerja. Ini contoh bahan kinerja. Kemudian di sini, kolom penggunaan dalam tugas ini, silakan Ibu Bapak sesuaikan lagi seperti yang ada pada poin 6. Penggunaan dalam tugasnya disesuaikan dengan ini, dengan uraian tugas. Misalnya, menyusun draft konsep dokumen sesuai aturan. Maka, penggunaan dalam tugasnya juga sama di sini. Menyusun draft konsep dokumen sesuai aturan. Silakan disesuaikan. Untuk